Termasuk berita mengenai Ramadan ini. Kalau menurut orang, menurut manusia, Ramadan dengan bukan Ramadan ini ya serupa saja. Ramadan yang matahari dari timur tenggelam di barat sama ya. Ramadan dengan tidak Ramadan ya serupa. Tapi berita dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan ini luar biasa. Ini bulan yang penuh dengan barokah, kata Nabi. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang doa-doa dimakbulkan, bulan begitu hebatnya bulan itu, sehingga ini di negeri akhirat sana, akhirat itu sudah ada, cuman kita belum ke sana. Kata Nabi, di negeri akhirat sana, waktu Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka semua. Allah berfirman kepada surga, "Hei surga, berhiaslah, siap-siaplah untuk menyambut hamba-hambaku yang soleh, yang sebentar lagi akan datang ke sini." Maksudnya orang-orang puasa. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan neraka itu kan memang belum waktunya untuk mengadab, toh ini belum kiamat ya. Tapi ini ditutup, biasanya dibuka, ini ditutup untuk Ramadan ini. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin memberitahu kepada kita, ini pintu-pintu kejahatan itu sudah saya tutup, pintu-pintu menuju neraka sudah saya tutup. Jangan kamu usil di dunia, buka-buka pintu neraka. Pintu-pintu surga sudah saya buka, jalan-jalan menuju surga sudah saya mudahkan. Jangan sampai kamu tidak usaha untuk berjalan menuju surga. Insyaallah, kan? Masya Allah. Setiap malam Ramadan dan setiap siang Ramadan, setiap muslim ini ada jatah doa makbul. Kapan itu? Mungkin waktu pagi, mungkin waktu habis sholat, mungkin waktu khutbah Jumat. Dan setiap malam juga ada jatah doa makbul. Setiap muslim, semua kita sama. Orang Islam semua punya jatah doa makbul, tiap siang sekali, tiap malam sekali. Kapan waktunya? Dirahasiakan oleh Allah seluruh Ramadan. Maka hati-hati dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai nanti doa-doa kita ini waktunya dimakbulkan pas kita tidur. Waktu doa-doa kita tidak ada jatah, menggebu-gebu doa, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Pintu dibuka, tidur. Nah itu doa itu dirahasiakan oleh Allah, supaya kita ini senantiasa mencari-cari itu. Tetapi umpama kita ini berdoa di waktu-waktu bukan jatahnya, tetap dapat pahala juga, tetap dapat manfaat juga. Tapi kalau doa kita ini kita panjatkan kepada Allah pas jatahnya, pas waktunya itu, doa itu akan kes makbul. Maka ada orang datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya ini ada masalah begini, gimana? Kamu doa mulai maghrib sampai pagi, jangan ngantuk sedikit pun, nanti selesai masalah kamu. Bagaimana kalau malam Jumat, malam Ramadan lagi, nanti kita doa menteleng sampai subuh, bagaimana? Bisa nggak? Jangan kalah dengan sopir bis untuk mencari uang beberapa rupiah,
menteleng mulai Surabaya sampai Jakarta. Jangan kalah dengan satpam untuk jaga maling, siap menteleng, berdiri semalam suntuk. Jangan kalah dengan orang Temboro, nurut banyu sewengi utuh. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan air. Kalau dapat air, terus gimana? Belum tentu panen juga. Kalau sudah panen, belum tentu manfaat juga. Gitu loh. Kalau dapat air, belum tentu panen. Kadang-kadang dapat air ya nggak panen. Itu orang petani semua tahu. Kadang-kadang dapat air nggak panen juga. Setelah panen itu belum tentu kemput untuk bayar utangnya, diesel, utangnya ini, rabuk dan sebagainya. Kalaupun kemput, belum tentu uang itu bermanfaat untuk kita. Kadang-kadang uang itu malah jadi masalah di keluarga kita. Anaknya minta sepeda motor, istrinya minta mobil. Bingung sendiri. Umpama nggak punya duit, sebetulnya diam aja semua. Gara-gara kelihatan ada duit, akhirnya geger semua. Akhirnya ditegasi, nggak boleh. Ini uang disimpan, nggak boleh. Akhirnya istrinya lari ke Korea. Ayo, ini gara-gara nurut banyu tadi kayak gitu. Coba semalaikan. Kenapa ke Korea? Pikirannya kalau dapat duit beruntung. Ke Korea dapat duit, ternyata tidak beruntung. Di rumah sudah berantakan semua. Anaknya ke terminal, suaminya nggak tahu kemana. Akhirnya orang tadi bingung di rumahnya, tambah menderita, hidup dalam kebingungan. Itulah dunia sebenarnya. Jadi dunia ini nggak ada yang mesti baik, itu nggak ada. Dunia itu bisa juga jadi baik, bisa juga jadi buruk. Terserah Allah. Yang mesti baik itu agama ini. Kalau orang mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, menjauhi larangan Allah dengan sungguh-sungguh, nanti yang buruk-buruk tahu-tahu jadi baik, yang baik tambah baik. Ini pengalaman para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah. Mereka itu nggak mikir kaya miskin, nggak dipikir itu. Yang penting taat sama Allah. Setelah taat sama Allah, ternyata miskin tapi baik. Ketika mereka taat pada Allah, kaya tapi baik. Nah, ada yang jadi raja, yang dipikir bukan bagaimana saya mempertahankan kerajaan saya, yang penting saya taat sama Allah. Nah, ini jadi raja yang baik. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pikirkan siang dan malam. Bagaimana kita menjadi orang taat. Kalau kita jadi taat, jadi baik. Keadaan apapun baik. Miskin tapi taat kepada Allah. Yakinnya mantap kepada Allah, hidupnya tenang. Alah, miskin sebentar aja. Nanti ke surga duluan 500 tahun sebelum orang kaya. Ayo, siapa yang mau daftar miskin kepada saya? Itu miskin tapi menteles. Nah, bukan miskin ingah-ingih. Ya apa miskin saya? Alhamdulillah. Jadikan miskin ya, syukuran. Ini kalau miskin ada iman, ada amal itu kalau oleh Allah dikasih hatinya itu kuat, tenang, tentram. Kalau dijadikan kaya, ada iman, ada amal, juga begitu, tenang.